Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yudi ya di Gibahin Bola Channel. Ya, yang kita ketahui Indosafri saat ini sedang menangani Piala AFF U19 teman-teman ya. Dan hingga saat ini sampai dengan final ya, nanti malam melawan Thailand teman-teman. Nah, di Piala AFF 2019 ini ya, banyak pemain-pemain yang baru, banyak pemain yang dipertahankan dari U17 kemarin waktu itu diasuh oleh Bima Sakti, yaitu ada Iqbal Quickjangge ya, Kadek Arel ya, Arkan Kaka ya, Kaviatur dan Vigo Dennis. Itu merupakan pemain-pemain yang sudah lumayan ya bergabung di timnas Indonesia teman-teman. Nah, tapi ada satu hal yang menarik teman-teman ya, mengenai skuad timnas ya, apalagi terutama dari sisi posisi dan strategi teman-teman ya. Kita tidak bisa menyangkal sih, apabila pemain ya, misalkan pemain posisi di back atau di penyerang, itu kemungkinan besar bisa dirubah oleh pelatih ya, demi kebutuhan tim dan demi untuk melengkapi strategi yang telah ada teman-teman. Jadi apabila kita penyerang ya, kemungkinan pelatih bisa mengganti posisinya menjadi back ataupun tengah ataupun sayap. Itu nanti tergantung dari pelatih itu sendiri. Nah, ini yang terjadi dengan Indosafri teman-teman ya. Banyak kok Indosafri banyak ya mengorbankan, dalam tanda kutip mengorbankan, ini adalah posisi asli pemain tersebut berubah teman-teman. Jadi dia tidak sesuai dengan posisi asli bermainnya teman-teman ya, karena itu merupakan suatu kebutuhan tim ya. Dan sebenarnya pemain-pemain harus bisa lebih dari satu posisi teman-teman, agar mengisi kekosongan dan juga bisa menjalankan progres yang diterapkan oleh pelatih ya tersebut teman-teman. Jadi ada beberapa pemain yang sampai sekarang ini tidak sesuai dengan posisi, tetapi ya hingga sekarang posisi yang baru itu terus ya dipakai dalam pertandingan-pertandingan yang lain teman-teman. Jadi posisi yang awal dengan posisi yang baru ternyata lebih cocok dengan posisi yang baru teman-teman. Nah, inilah yang diterapkan oleh Indosafri, yang telah dijalankan oleh Safri ya. Nah, ada beberapa pemain teman-teman ya dari Safri ini, terutama yang sudah masuk ke timnas senior teman-teman ya, yang sudah dipanggil oleh STY. Nah, siapa aja teman-teman ya? Nah, yang pertama adalah Asnawi Mangkualam teman-teman. Nah, progres dari Indosafri waktu itu ya, pertama kali bergabung dengan Asnawi Mangkualam dan juga di klubnya ya, waktu itu Persiba Balikpapan. Pertama kali Asnawi bergabung itu adalah posisinya sebagai gelandang bertahan teman-teman ya. Posisi Asnawi Mangkualam ini adalah gelandang bertahan, hot midfielder ya, pengangkut air, mirip dengan Gattuso. Tetapi ya, setelah Indosafri memanggil Asnawi, dicobalah untuk all out position ya, jadi berbeda dengan posisi aslinya, yaitu menjadi bek kanan teman-teman. Dan semakin beradaptasi, semakin waktu ke waktu, Asnawi Mangkualam sudah mulai beradaptasi dan cocok untuk mengisi posisi di wing flank kanan ini teman-teman. Jadi sampai dengan saat ini ya, STY pun memasukkan Asnawi ke dalam skuad tetap di posisi bek kanan. Jadi Indosafri ada ikut andil juga untuk merubah strategi dan posisi dari pemain tersebut teman-teman, terutama Asnawi Mangkualam ini teman-teman ya. Yang kita ketahui, Asnawi Mangkualam ini adalah pemain senior ya, yang selalu dipanggil oleh Sinteyong teman-teman untuk menjalani pertandingan-pertandingan resmi ya, dan juga pertandingan-pertandingan yang persahabatan dari timnas Indonesia, terutama senior ya teman-teman. Jadi andalan di timnas senior asuhan dari Sinteyong sendiri teman-teman. Nah, yang kedua adalah Rahmat Irianto. Nah, Rahmat Irianto ini ya sudah sering dipanggil oleh Sinteyong ya. Pemain dari Persebaya ini adalah, dan sekarang bermain di Persib ya. Awalnya posisinya sebagai back tengah teman-teman, mengikuti jejak dari ayahnya Bejo Sugiantoro ya. Tetapi setelah Indosafri memanggil dan di timnas Garuda Muda ya, dicobalah Rahmat Irianto menjadi gelandang bertahan
Ya, gelandang bertahan seperti gelandang pengangkut air dan hold midfielder ya teman-teman, yang mengatur arah bola dan juga menjadi tameng sebelum menjadi ke back teman-teman. Nah, inilah yang dibebankan oleh Rahmat Irianto oleh Indra Safri sewaktu dipanggil ke timnas Garuda Muda teman-teman. Ya. Nah, setelah berlalu waktu ke waktu, ternyata cocok teman-teman. Rahmat Irianto ditempatkan oleh Indra Safri menjadi gelandang bertahan. Nah, sampai sekarang pun ya, semenjak Sinteyong memanggil Rahmat Irianto pun ya, posisi gelandang bertahan tidak berubah teman-teman ya. Ternyata Rahmat Irianto bisa memerankan ya, menerapkan posisi yang telah diemban oleh Rahmat Irianto dari pelatihnya teman-teman, yaitu Indra Safri sewaktu pertama kali bergabung teman-teman ya. Sebenarnya pemain apapun bisa, asalkan dia tuh bisa beradaptasi dan sesuai dengan visi bermainnya dia teman-teman ya. Makanya itu Rahmat Irianto bisa menjalankan tugas menjadi gelandang bertahan teman-teman, baik dari senior tim Garuda Muda sampai dengan senior. Dia posisi tetap di hold midfielder ya, bukan di back tengah lagi, tapi kan mungkin bisa beralih ke back tengah posisi awal apabila ya kebutuhan tim memerlukan dia untuk menjadi back tengah lagi teman-teman ya. Itu tergantung dari pelatih ya yang menangani Rahmat Irianto itu nanti teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin Muhammad Rafli ya. Banyak orang yang mengenal atau sedikit mengenal tentang Muhammad Rafli, sempat dipanggil oleh Sinteyong teman-teman ya. Nah, Muhammad Rafli ini adalah posisinya sebagai gelandang awal teman-teman, gelandang serang oleh eranya Indra Safri. Tapi lagi-lagi kebutuhan tim dan juga mungkin merombak ya formasi dan strategi dari timnas waktu itu diasuh oleh Indra Safri ya. Maka dikorbankanlah Rafli ini menjadi striker teman-teman untuk kebutuhan tim. Dan alhasil walaupun belum berbicara banyak ya Muhammad Rafli ini, tetapi posisinya yang sekarang itu tetap tidak berubah, walaupun sempat kemarin dipanggil oleh Sinteyong ya beberapa pertandingan, tapi tidak menunjukkan hasil yang bagus ya di mata Sinteyong. Jadi Sinteyong tidak memanggil lagi beberapa belakangan ini teman-teman ya. Nah, posisi Muhammad Rafli ini adalah jadi striker ya, dan ini juga adalah berkat racikan dan pemikiran dari Indra Safri teman-teman. Jadi Muhammad Rafli ini berubah jadi gelandang menjadi penyerang teman-teman ya. Nah ini menarik teman-teman ya, satu pemain ini yang menjadi sorotan ya baru-baru ini dan juga sampai saat ini ya, yang sekarang masih ditangani oleh Indra Safri ya, dan yang masih menjadi bagian dari skuad dari Indra Safri, yaitu Welber Jardim teman-teman. Nah, yang kita ketahui ya, Welber Jardim ini pemain dari Sao Paulo Brazil ini ya, masih berumur 17 tahun ini. Posisi awal adalah bek kanan ya, posisi awal bek kanan. Tetapi ya, dengan Indra Safri waktu kemarin di U20 ya di Toulon pertama kali dia bergabung Welber Jardim ini dirubahlah posisinya dari bek kanan ke gelandang bertahan. Nah, ini ternyata terbukti lebih bagus di posisi hold midfielder di gelandang dibandingin di bek kanan, karena ya visinya dari Welber Jardim dan juga kualitas Welber Jardim itu luar biasa ya. Dia menjadi motor serangan, dia mengontrol semua pertandingan, semua permainan yang ada di skuad timnas Indonesia sendiri teman-teman. Jadi demi kebutuhan tim, Welber Jardim akhirnya dikobankan menjadi gelandang bertahan dan juga mungkin jadi ball winning midfielder ya teman-teman ya. Jadi penyeimbang antara pemain tengah dan juga pemain depan, ataupun juga bisa dia menyambung dari back ke tengah teman-teman. Nah, inilah menjadi andalan, apalagi kemarin dia ditimpa cedera ya, cedera lutut. Nah, inilah menjadi kehilangan sekali untuk Welber Jardim ini, karena motor serangan dan juga yang kontrol permainan di lapangan
terutama lapangan tengah adalah Weber Jardim teman-teman. Nah yang terbukti jadi bilang cukup memuaskan ya, posisi Weber Jardim diganti oleh yang satu jadi pemain tengah, karena disitulah mungkin chemistry dan juga adaptasi dari Weber Jardim terjadi ya di pemain tengah. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga Weber Jardim bisa jadi sayap kiri atau sayap kanan, karena emang posisi aslinya adalah di sayap, baik di back maupun di gelandang sayap teman-teman. Jadi itulah opsi apabila ada pergantian kembali ya, ada mungkin kekosongan di posisi dari sayap kiri maupun kanan, Weber Jardim bisa mengambil posisi tersebut teman-teman. Jadi tidak hanya berpaku kepada di gelandang bertahan aja atau gelandang, tetapi dia bisa beralih ke sayap kiri ataupun sayap kanan, atau bek kiri atau bek kanan. Itu tergantung dari kebutuhan dari tim dan juga tergantung dari arahan dari pelatih Indra Shafri itu sendiri teman-teman ya. Jadi itulah beberapa pemain asuhan Indra Shafri yang menjadi korban, dalam tanda kutip korban itu tidak sesuai dengan posisi aslinya dia sewaktu pertama kali bermain teman-teman. Tapi dengan adanya perubahan tersebut ya, pemain tersebut menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat kualitasnya semakin bagus ya, dan sudah mulai cocok dan klop ya untuk bermain di posisi barunya mereka teman-teman. Jadi makanya pelatih siapapun ya pasti mengenal mereka dan juga menyuruh mereka bergabung di posisi yang baru teman-teman, karena posisi yang baru inilah yang kemungkinan besar menjadi suatu posisi yang luar biasa ya. Karena tapi untuk balik ke posisi awal itu nanti tergantung dari kebutuhan dari pelatihnya teman-teman. Bisa jadi posisinya bisa berubah kembali ya. Yang kita lihat dari Akan Bagot juga dulu ya, Sinteyong juga dulu sempat merubah ya posisi dari back menjadi penyerang tengah karena posturnya yang tinggi teman-teman. Nah itulah ya di dunia sepak bola dan juga di pas dalam pertandingan ataupun dalam skuad timnas Indonesia, apapun bisa terjadi teman-teman ya. Perubahan formasi, taktik, strategi, posisi itu bisa berubah tergantung dari pelatihnya itu sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini ya, agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola ya, terutama sepak bola Indonesia teman-teman. Dan terima kasih teman-teman kepada yang udah subscribe ya channel ini ya. Tanpa adanya kalian juga channel ini juga bisa berkembang teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian dulu ya dengan saya Yudi. Salam olahraga.